Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana caranya untuk melakukan proses insert data atau nambah data ke dalam aplikasi website kita menggunakan Laravel. Nah, yang pertama di sini saya jelaskan dulu kondisinya. Kita di sini punya dua buah data ya. Nah, kita akan coba melakukan proses tambah datanya. Nah, untuk mengawali tahapan tersebut, yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu tombol tambah datanya di sini ya. Nah, berarti di sini yang harus kita buka di aplikasi atau di codingan kita adalah yang masyarakat yang berfungsi untuk menampilkan data, yaitu file masyarakat index. Oke, kita buka ya di resources, di views, di masyarakat kita buka yang index ya. Ini dia, sudah saya buka sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita akan coba menambahkan sebuah tombol. Nah, pastinya kita ketikkan di dalam section isi. Kita buatkan button. Lalu di sini kita kasih label tambah. Nah, coba lihat dulu. Oke, sudah terbuat ya. Nah, supaya ada jaraknya antara tabel dengan tombolnya, kita kasih paragraf ya, sintaks paragraf. Jadi si buttonnya itu berada di dalam sintaks paragraf. Nah, kemudian supaya nanti buttonnya bisa kalau diklik mengarah ke suatu halaman, kita kasih link di sini ya. Kita kasih link, buka tutup A, lalu kita kasih href. Nah, sementara saya kasih crash dulu ya, tidak ada ngeling-ngeling kemana-mana. Saya mau lihat dulu apakah sudah jadi link. Sekarang saya arahkan, kayak sudah jadi link ya. Nah, sekarang tugas saya adalah bagaimana caranya ketika diklik, maka akan muncul sebuah form untuk melakukan proses tambah data. Nah, yang pertama kita lakukan adalah, karena kita mau menuju suatu halaman tertentu, berarti kita butuh sebuah routing. Artinya kalau diklik, kan menuju sebuah halaman, berarti kita harus membuat sebuah routing gitu ya. Nah, jadi di sini yang harus kita buat adalah routingnya dulu. Nah, routingnya supaya cepat nih saya copy aja. Ya. Nah, routingnya metodenya sama menggunakan get, tapi pola URL-nya kita bedakan ya. Kalau yang menampilkan data itu masyarakat, kalau mau nambah data kita kasih masyarakat/create gitu aja. Nah, kemudian di controllernya kita gunakan function yang berbeda, yaitu function create. Nah, oke ya. Nah, routingnya sudah kita buat. Sekarang tinggal kita memasukkan routingnya ini ke dalam link yang sudah kita buat di sini. Ya, jadi di sini tinggal kita buat seperti ini aja. Href URL, langsung kita kasih masyarakat/create sesuai dengan routing yang sudah kita buat di sini tadi ya. Jangan sampai salah. Oke. Ketika sudah bisa, nah kita akan coba dulu linknya berjalan atau tidak. Coba buka browsernya, kita refresh dulu sebelumnya. Nah, kita klik tombol tambahnya. Oke, linknya sudah berjalan ya, dibuktikan dengan ini pola URL yang sudah berubah. Nah, sekarang muncul error nih. Errornya apa? Coba kita baca dulu ya. Method, kemudian ada perintah di sini, yang terakhirnya ada create does not exist. Artinya metode create yang berada dalam masyarakat controller itu belum ada. Nah, berarti tugas kita adalah membuat si metode create-nya ini. Nah, berarti kita harus membuka si masyarakat controller dan membuat satu buah metode baru atau function baru ya dengan nama function create sesuai dengan routing yang sudah kita tentukan di sini tadi. Oke ya. Jadi di sini saya buat public function create. Nah, di sini function create-nya ini kita tidak melakukan query database apapun, kita cukup membuatnya sebagai sintaks yang mengunjungi atau berpindah halaman ke halaman create, itu aja ya. Jadi di sini cukup kita ketikkan perintah return view, tampilkanlah view. View-nya nanti dalam folder masyarakat, nama filenya adalah create. Nah, gitu aja ya. Nah, jadinya function create ini isinya hanya menampilkan view, yang ditampilkan adalah view create
yang berada dalam folder masyarakat. Nah, itu aja ya. Nah, sekarang kita coba dulu. Saya refresh ya. Nah, dia akan error lagi, tapi errornya sudah berubah perintahnya. Apa perintah errornya di sini? Ada view masyarakat create not found. Artinya view create yang berada dalam folder masyarakat belum atau tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Ya karena belum dibuat, kan gitu ya. Makanya di sini kita coba dulu buat sebuah file view yang berada dalam folder masyarakat. Ini dia, namanya adalah create, sesuai dengan yang ini tadi. Oke, kita klik kanan, folder masyarakat, new file, langsung kita save ya, namanya create.blade.php. Nah, untuk mengetikkan isi perintahnya di sini atau codingannya, jangan khawatir, kita sudah buat indeks. Nah, ini cukup kita kopas aja ya, supaya cepat, copy paste, masukin ke dalam create. Nah, yang dalam sectionnya sini, ini kita hapus, kita kosongin. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kira-kira di dalam sini barulah kita buat sebuah form. Ya, saya buat dulu ya formnya. Oke, kita buat sebuah form supaya agak rapian dikit. Kita kasih tabel. Tabelnya itu 3 kolom. 2, 3. Kolom pertama kita kasih labelnya nick misalnya. Kolom kedua titik 2 dan kolom ketiga adalah isian untuk objeknya. Ini saya buat teks ya. Name-nya saya buat nick. Nah, ini isiannya sesuai dengan field dalam database kita ya. Jadi kalau untuk masyarakat itu ada nick, ada nama, saya ganti nama. Lalu ada email. Lalu ada nomor telepon. Ini TLP. Nah, di sini saya kasih tips ya. Name-nya ini kalau bisa sesuaikan dengan nama field yang ada dalam table di database kita. Oke, setelah semuanya selesai, jangan lupa satu lagi, yaitu button simpannya. Ini saya hapus. Ini saya ganti menjadi sebuah button yang tipenya submit. Lalu kita kasih label simpan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tentukan metode formnya, yaitu post, lalu actionnya. Ini saya buat kosong dulu. Nah, yang paling penting di sini adalah kita buatkan CSRF field-nya, CSRF field. Yang kedua, kita buat namanya method field. Kita buat post. Nah, ini sebagai pelindung teknik hacking yang disebut dengan CSRF ya. Oke, selanjutnya ketika formnya nanti diklik simpan, maka actionnya kemana? Nah, actionnya berarti kita butuh sebuah routing lagi. Nah, routingnya kita buat dulu ya untuk actionnya. Caranya gini, ini saya kopas aja. Ya, tapi kalau untuk menyimpan data, kita routingnya metodenya adalah post, bukan get ya. Nah, kemudian ini kita ganti pola URL-nya, nggak usah masyarakat create, tapi masyarakat save juga boleh, supaya jadi pembeda. Dan functionnya jangan create lagi, tapi kita buat insert. Nah, barulah pola URL-nya ini kita masukin ke dalam action-nya tadi. Nih, di action-nya sini. Tinggal kita buat gini ya. URL, oke, masyarakat save. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti formnya sudah selesai. Tinggal kita untuk membuat si function insertnya. Karena kan di sini kalau mau disimpan, dia akan beralih ke function yang namanya insert. Ya, kita buat dulu function insertnya. Oke, selanjutnya kita buat function insertnya dulu. Public function insert. Ya, kita kasih parameternya dulu. Request, variable request. Nah, ini request ini gunanya untuk mengambil isi atau kiriman dari URL tertentu atau dari form tertentu gitu ya. Di sini kita buat sebuah komen ya, saya komenin. Pertama kita lakukan adalah ambil data dari formnya dulu. Nah, perintahnya apa? Ada saya buat variabel data. Nah, ini hanya sekedar variabel ya. Ini mau kita buat variabel X, variabel A, nggak ada masalah. Variabel data sama dengan variabel request
artinya request, kirimannya kita ambil semua, all. Setelah itu baru kita simpan ke database. Cara simpannya gimana? Gampang, cukup kita gunakan model yang sudah kita panggil di atas, yaitu masyarakat, lalu kita kasih perintah create, artinya dia akan menambahkan data di tabel masyarakat. Lalu di sininya kita masukkan variabel kita, itu variabel data. Setelah itu tinggal kita kembali ke halaman index, yaitu dengan cara redirect. Nah, ininya kita masukkan, kalau ke halaman indeks, pola URL-nya gimana? Pola URL-nya adalah /masyarakat. Kita masukkan di sini. /masyarakat. Oke, selesai. Sekarang kita uji coba di browsernya ya. Oke, saya kembali dulu, saya refresh. Klik tombol tambah. Oke, sudah muncul. Saya masukkan NIK-nya, saya buat dummy data, namanya Bahari, emailnya bahari@gmail.com, teleponnya saya buat asal dulu aja ya. Oke, sekarang saya simpan. Nah, oke, di sini ada yang kelupaan ya. Jadi jangan lupa kita harus membuat mass assignment. Mass assignment itu artinya kita harus menentukan istilahnya kolom apa aja yang harus diisi. Nah, jadi di sini tidak terlalu susah, kita cukup memanggil model masyarakatnya. Kita buka dulu ya dari app model masyarakat. Nah, di sini kita tambahkan satu perintah protected variable guarded dalam bentuk array ID. Nah, maksudnya di sini adalah protected guarded, dia akan melindungi, istilahnya melindungi kolom yang namanya ID di dalam tabel masyarakat. Dengan kata lain, ID tidak boleh diisi dari form kita. Nah, jadi sebenarnya guarded itu pasangannya adalah fillable ya. Jadi di sini kalau misalnya saya buat protected fillable, nah, tulisannya seperti itu, fillable tulisannya fillable. Nah, di sini sebenarnya kita harus mendeskripsikan atau menuliskan kolom apa aja yang boleh diisi. Berarti di sini kita harus membuat nick, nama, email, dan telepon. Nah, ini kan terlalu panjang perintahnya. Jadi antara kedua perintah ini sebenarnya kita harus pilih salah satu, mau pakai guarded atau mau pakai fillable. Nah, supaya lebih simple saya pakai guarded aja. Jadi ini saya hapus ya. Oke, seperti itu. Sekarang coba kita refresh. Oke, berhasil ya, muncul ini Bahari. Saya tambah sekali lagi, tambah. Masukin nick-nya, saya buat misalnya Doni, emailnya doni@gmail.com, nomor teleponnya saya simpan. Nah, sudah berhasil ya. Jadi seperti itu kira-kira tata cara untuk membuat proses tambah data ke dalam database menggunakan Laravel. Semoga bermanfaat, selamat dicoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.